program Masak Apa, saya akan bawakan satu makanan yang bisa dinikmati bersama pada acara spesial pada Hari Raya. Saya, Deden Gumilar, eksekutif chef dari The Parkland Hotel Jakarta, akan membawakan satu resep gulai kambing. Bahan-bahan yang diperlukan terdiri daripada daging kambing muda. Saya bawakan daging kambing hari ini adalah daging iga atau rib. Ini bisa diganti dengan daging yang lain atau ditambahkan dengan daging kambing bagian lainnya. Misalnya bagian paru, bagian usus, atau bagian paha. Itu terserah daripada pemirsa. Lalu yang lainnya adalah bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan sebagainya. Lalu ada bumbu dari rempah, semacam adas manis. Adas manis ini bentuknya seperti jintan, tetapi dia akan lebih besar dan lebih tua warnanya. Lalu ada jintan bubuk, lalu ada ketumbar bubuk. Semua ini akan dicampurkan dengan kambing yang akan dimasak nanti. Ada juga rempah yang lainnya terdiri daripada kayu manis, cengkeh, kapulaga, dengan pala. Pemirsa, juga ditambahkan pada gulai kambing saat ini, resepnya adalah kelapa. Ini kelapa yang sudah diparut. Kemudian kelapa ini akan disangrai menjadi semacam serundeng. Selanjutnya, keistimewaan gulai kambing yang saya sajikan hari ini, di resepnya kita memakai cabai kering, cabai merah kering bubuk. Ya, ini akan menghasilkan warna dan aroma yang berbeda. Baiklah pemirsa, akan kita mulai dengan resep gulai kambing kita kali ini. Yang pertama, kita akan ambil iga dari kambing muda, kita potong sesuai dengan selera. Biasanya yang muda itu akan mempunyai tulang-tulang rawan yang sangat renyah. Ya, kita potong seperti ini, jadi bagian-bagian yang kecil, demikian seterusnya, ya, sehingga Anda mempunyai potongan-potongan yang memang diinginkan. Kita lanjutkan, ini daging kambing telah kita potong, masukkan yang tadi itu jintan, bubuk, lalu ketumbar bubuk dengan adas manis ya. Kita aduk. Kita aduk merata seperti begini, tidak memerlukan minyak dan apapun. Mungkin ada pertanyaan, kenapa semua bumbu yang tadi dihancurkan kayak jintan atau rempah-rempah tadi yang dihaluskan dimasukkan ke dalam daging kambing ini? Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan atau mengurangi bau amis dari kambing tersebut. Kita bisa diamkan selama 30 menit di dalam refrigerator atau kulkas. Ya, pemirsa, selanjutnya akan kita buat bumbu-bumbu yang dihaluskan. Ya, tadi terdiri daripada bawang, ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe. Hasilnya akan seperti ini. Bawang kita tidak dihaluskan, tetapi kita iris ya. Iris halus seperti begini. Semua bawang akan diiris seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan siapkan juga serundeng dari kelapa parut ini. Kelapa parut ini memang harus hati-hati dalam pengolahannya karena tidak bisa mempergunakan api yang besar. Serundeng ini harus, atau kelapa parut ini harus disangrai dengan menggunakan api yang sedang. Ini butuh kesabaran, tidak perlu terburu-buru. Kalau terburu-buru hasilnya jadi gosong. Akan kita dapatkan hasilnya karena saya sudah buatkan di awal, akan seperti begini. Tekstur daripada kelapa yang disangrai adalah seperti begini. Warnanya juga cukup bagus. Ya, kita sisihkan. Salah satu fungsi dari kelapa parut ini atau kelapa sangrai ini adalah untuk mengentalkan daripada gulai kambing yang akan kita buat. Pertama, yang kedua juga akan memberikan aroma yang lain. Karena semua saripati kelapa itu tidak hilang kemana-mana tetapi ada di dalam serundeng ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan proses pembuatan gulai kambing ke tahap masak. Kita sudah siapkan bumbu-bumbunya seperti di awal tadi. Masukkan minyak, 2-3 sendok minyak makan, cukup. Masukkan bawang merah yang sudah diiris. Kita biarkan agak sedikit layu dan sampai wangi keluar daripada bawang merah ini. Selanjutnya masukkan cabai merah. Lalu masukkan bumbu halus. Aroma dari cabai sudah keluar. Masukkan kayu manis dan pala ini. Ketika bumbu sudah kelihatan matang, masukkan kambing. Daging kambing atau iga kambing. Kecilkan api, aduk sampai merata. Sampai bumbu tercampur dengan daging iga kambing tersebut. Kemudian tambahkan santan. Seluruh santan ke dalam daging kambing ini. Biarkan santan agak mendidih sedikit, baru nanti api juga
kecilkan. Kita butuh proses untuk pengumpukan daging. Mungkin itu yang akan memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai proses matang. Bila pemirsa ingin mendapatkan kambing ini lebih cepat, tidak ada salahnya daging kambing atau iga kambing yang tadi kita bumbui di presto terlebih dahulu. Mungkin butuh sekitar 10 menit sehingga kita sudah mempunyai daging iga kambing yang lunak. Dengan proses yang seperti barusan akan hanya butuh waktu sekitar 30 menit. Gulai kambing ini bisa disajikan. Inilah gulai kambing sudah hampir jadi. Sebetulnya tesnya udah oke. Kekentalan sudah bagus, warnanya sudah bagus. Tinggal material terakhir atau bumbu terakhir yang kita akan masukkan adalah serundeng, ya. Bisa kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Kita masukkan. Ini akan membuat kuah akan lebih kental. Ya, selain dari kuah yang kental, aroma dari sari pati kelapa yang ada di dalam serundeng ini juga akan memberikan rasa yang lebih gurih untuk gulai kambing yang kita buat hari ini. Serundeng ini tidak perlu untuk dimatangkan, karena hakikatnya serundeng sudah matang. Kita angkat dari api. Ya, bisa dilihat bagaimana warnanya jadi berubah lebih kecoklatan, lalu kuah yang dihasilkan juga semakin lebih kental. Ya, pemirsa, kambing ini, gulai kambing ini sangat-sangat cocok disajikan bersama ketupat, lontong, atau nasi pada hari raya. Bisa dinikmati bersama keluarga. Kita taburi untuk hiasan di atasnya sedikit dengan cabai, bawang goreng. Pemirsa, inilah resep gulai kambing yang kita buat untuk hari raya saat ini. Bisa dinikmati bersama keluarga Anda, bisa bersama kerabat, bisa dengan teman, sehingga suasana hari ini semakin meriah. Saya Deden Gumilar, Eksekutif Chef dari Parkland Hotel Jakarta. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.